saya mau kasih tips nih buat kamu-kamu yang baru saja lulus dari sekolah menengah atas dan akan segera melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jadi mahasiswa ya. Pasti nggak sabar banget kan. Nah, nanti ketika kamu masuk ke kampus, kamu akan menghabiskan waktu sekitar 4 tahun di sana. Dan 4 tahun itu jangan sampai kamu sia-siakan. Jadi, kamu maksimalkan waktu 4 tahun untuk menggali potensi kamu dan mengasah keterampilan-keterampilan lain yang mungkin selama ini belum kamu miliki. Bisa nggak sih? Bisa banget. Ada beberapa strategi, tips yang nanti juga akan saya bagi. Ini anggap saja seperti senjata untuk kamu untuk berperang. Jadi yang pertama, usahakan agar kamu dikenal oleh dosen kamu. Jadi kalau kamu ingin punya banyak kesempatan terlibat dalam proyek-proyek atau mendapat keistimewaan tertentu, mau nggak mau, kamu harus membuat dosen kamu kenal sama kamu. Nah, ada beberapa cara yang bisa kamu terapkan nanti. Yang pertama, kalau kamu ingin menanyakan sesuatu, jangan ragu, langsung saja bertanya. Ketika dosen menjelaskan dan ada yang tidak kamu pahami, langsung saja tanyakan. Angkat tangan kamu dan bertanya. Tidak usah takut, tidak usah grogi. Lalu yang kedua, jawab pertanyaan dosen kamu. Tidak harus jawaban benar ya, tapi asal kamu memang memiliki jawaban, langsung saja, jangan ragu, sampaikan. Dan yang ketiga, jika ada presentasi-presentasi kelompok, jangan ragu untuk mengajukan diri untuk menjadi presenternya. Nah, semakin sering kamu unjuk gigi dalam kelas, besar kemungkinan dosen kamu akan mengenal kamu. Jadi ketika nanti ada proyek-proyek atau hal-hal yang mungkin melibatkan mahasiswa, maka nama kamu akan terlintas di benak dosen kamu. Ada contoh ketika saya masih menjadi mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa Inggris. Waktu itu ada kerjasama antara kampus saya dengan SMA Negeri 2 Jember untuk English Day setiap hari Sabtu. Jadi salah satu dosen saya yang mengenal baik saya meminta saya untuk menjadi salah satu tim pengajar, dan saya menjadi satu-satunya mahasiswa dari angkatan saya yang dilibatkan. Yang lain-lainnya dari semester kakak-kakak tingkat yang semester lebih tinggi dari saya. Nah, itu manfaat privilege-nya kalau kamu dikenal oleh dosen. Yang kedua, aktif berorganisasi. Jadi kalau kamu jadi mahasiswa itu jangan cuma belajar di kelas aja. Kalau kamu nanti ada organisasi jurusan, kalau tempat saya dulu namanya English Students Association, itu jurusan organisasi anak jurusan bahasa Inggris. Kamu ikut gabung jadi anggota ataupun jadi pengurusnya. Banyak banget manfaat kalau kita aktif berorganisasi. Kita bisa belajar kepemimpinan di sana. Namun yang paling penting mengasah keterampilan bekerja dalam tim, karena nanti ketika kamu masuk dunia kerja, kamu nggak bisa kerja sendiri. Pasti kamu harus bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungan kamu, dan bersama-sama dengan tim kamu mencapai tujuan organisasi. Ya, itu harus kamu asah sejak kamu berada di perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, ikut lomba. Semakin kamu sering ikut lomba, entah lomba apapun itu, kamu akan mengasah jiwa kompetisi kamu dan juga mengasah sportivitas. Jadi kamu nggak hanya siap menang, tapi juga siap kalah, karena justru banyak orang yang tidak bisa atau sulit menerima kekalahan. Nah, itu harus kamu asah sejak kamu menjadi seorang mahasiswa. Asah saja jiwa kompetisi juga penting, karena ketika nanti lulus sudah pegang sertifikat atau ijazah S1, kalau kamu tidak kompetitif di dunia kerja, kamu bisa tersingkir oleh mereka-mereka yang kompetitifnya tinggi. Jadi diasah ya, mulai dari di perguruan tinggi. Lalu apa? Kita lihat contekan dulu. Ini ada contekannya. Ini yang paling penting nih menurut saya, tapi banyak orang yang tidak merasa. Public speaking. Kenapa penting untuk kita memiliki kemampuan berbicara di depan umum yang baik? Karena melalui kemampuan public speaking kita bisa menunjukkan kapasitas dan kompetensi kita. Bayangkan kalau kita sepandai apapun kita,
Kalau kita tidak bisa menyampaikannya kepada publik, kepada bos kita, tidak bisa menyampaikan ide-ide brilian kita, maka siapa yang tahu kalau ternyata kita ini pintar. Jadi menurut saya public speaking itu penting banget, maka kamu harus mengasah caranya gimana, melalui presentasi-presentasi di kelas ketika kamu menjadi mahasiswa, atau kamu bisa kalau nanti kamu kuliahnya di kota-kota besar, biasanya pasti ada workshop atau training-training yang kadang pun bahkan gratis. Jadi kamu rajin-rajin Google search, cari di Instagram organisasi-organisasi kepemudaan yang mengadakan seminar atau workshop on public speaking. That will be awesome to start melatih keterampilan berbicara kamu sedini mungkin. Itu penting banget. Oke. Lalu harus cepet-cepet ya. Menulis ini juga banyak sekali yang saya lihat para siswa dan juga mungkin mahasiswa yang enggan untuk menulis karena mengaku tidak punya bakat. Nah, ini bohong, tidak benar. Kenapa? Karena saya sudah membuktikan sendiri bahwa menulis itu bukan tentang bakat, tapi kemampuan dan kemauan kita berlatih terus-menerus. Saya mulai menulis bahkan agak bisa dibilang terlambat. Saya ingat tahun 2010 saya memulai blog pertama saya. Tidak tahu kenapa saat itu saya mulai ingin sekali bisa meluangkan ide-ide yang ada di kepala dalam bentuk tulisan, karena awalnya saya suka membaca dan penasaran ya gimana caranya mengungkapkan dalam bentuk tertulis. Ternyata memang sulit, awalnya sulit. Hanya untuk membuat satu paragraf aja yang menarik itu sulit banget, apalagi yang panjang begitu kan, pasti kamu mikirnya gitu ya. Itu namanya butuh proses. Kita butuh proses, bahkan untuk menulis pun butuh proses, tidak ada yang instan. Tulis saja apapun itu, kamu menulis setiap hari, disiplinkan diri untuk menulis di blog, minta masukan kepada teman-teman atau orang yang guru kamu, orang yang kamu anggap bisa untuk memberikan masukan positif untuk kamu. Menulis apa saja, tentang apa saja, bahkan menulis cerpen pun bisa. Nggak harus artikel yang berat, apalagi jurnal itu berat banget ya. Yang ringan-ringan saja. Nanti seiring dengan waktu kamu baru akan sadar, entah sekitar 1 atau 2 tahun kemudian kamu balik lagi ke tulisan pertama kamu, baru kamu akan menghargai yang namanya proses. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, atau kebalik ya. Yang jelas belajar menulis ya penting banget, apalagi nanti kalau kamu punya rencana untuk melanjutkan kuliah ke S2 atau S3. Biasanya mereka meminta calon mahasiswa untuk menulis yang namanya personal statement. Itu banyak sekali esai yang harus kamu buat untuk meyakinkan pihak kampus untuk menerima kamu jadi mahasiswanya. Jadi kalau kamu tidak bisa menulis, akan berat banget buat kamu nantinya. Nah, kontak dulu. Apalagi ya, kegiatan sosial atau volunteering ini kalau kamu ada waktu agak senggang, tidak terlalu capek mungkin, dan menurut kamu stamina kamu cukup kuat dan tidak akan mengganggu tugas utama kamu sebagai seorang mahasiswa, kamu bisa gabung dengan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di daerah kamu kuliah nanti, atau itu di area kampus, pihak kampus yang mengadakan, atau mungkin organisasi luar. Kamu bisa ikut seperti kegiatan Indonesia Mengajar. Sepertinya ada ya kalau yang kampus-kampus itu sekarang, seperti Universitas Jember Mengajar, itu khusus mahasiswa-mahasiswa di universitas tersebut dan mereka mengajar ke suatu area. Itu bagus banget untuk mengasah keterampilan kamu lagi berorganisasi, bekerja sama dengan tim, dan bertemu dengan orang dengan karakter yang berbeda. Kamu nanti akan diajari caranya gimana bersosialisasi agar kamu ramah, agar kamu menjadi pribadi yang ekstrovert. Biasanya ada orang yang jika ketemu orang baru, berada di suasana yang baru, itu grogi banget dan juga nggak bisa luwes. Nah, itu kamu bisa ngasah melalui kegiatan sosial. Percaya nggak sih kalau saya dulu ketika SMA itu pemalu banget, nggak banyak bicara. Di kampus pun nggak seceriwis ini. Tapi semenjak saya sering melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan sosial, bertemu dengan berbagai macam individu dari berbagai macam kota, berbagai background yang berbeda, ada dokter,
ada polisi, TNI, ada perawat, bankir, pokoknya banyak banget. Itu kok bankir sih, banker. Itu membuat kemampuan bersosialisasi saya itu meningkat dengan pesat dan menjadikan saya orang yang sangat percaya diri, lebih percaya diri. Selanjutnya, ini juga kamu bisa mulai memikirkan untuk menguasai satu hal atau keterampilan lain yang di luar bidang kamu. Kalau saya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, jadi memang didesain untuk menjadi seorang guru. Itu bidang utama saya, pendidikan, menjadi seorang guru bahasa Inggris. Nah, namun saya juga tidak ingin berhenti di situ. Saya ingin mencoba mengasah keterampilan lain yang mungkin tidak pernah saya asah, yaitu public speaking dengan menjadi seorang penyiar radio. Kebetulan waktu itu diberikan kesempatan untuk membawakan segmen di Pro 2 Jember kalau tidak salah oleh lembaga kursus saya. Jadi membawakan acara bahasa Inggris begitu ya sama teman. Nah, ternyata dari situ saya mendapat bekal yang luar biasa, penting, yang sangat berpengaruh pada kesuksesan saya di saat ini, yaitu kemampuan saya public speaking semakin meningkat. Dan juga akhirnya ketika lulus di sekolah ada radio, saya menjadi penyiar radio juga, dan akhirnya merambat menjadi seorang MC. Jadi sekarang kalau biasanya di kegiatan-kegiatan di tempat kerja saya ditunjuk menjadi MC, itu juga salah satunya adalah kemampuan saya yang saya asah melalui bekerja di radio ketika saya menjadi seorang mahasiswa dulu. Jadi jangan ragu, coba taklukkan satu hal di luar bidang kamu, apalagi kalau hal itu nanti kemungkinan akan mensupport atau mendukung profesi utama kamu, ya. Itu menjadikan kamu nanti seorang pekerja yang tidak biasa saja. Dan yang terakhir, ini mungkin berbeda-beda ya bagi setiap individu. Bekerja, tidak ada salahnya kamu mulai bekerja ketika kamu masih menjadi seorang mahasiswa. Saya mulai mencari uang tambahan ketika masih duduk di semester 3. Memang berat, capek ketika pulang dari kampus. Setelah itu tidur sebentar, jam 2, jam 3 sudah harus pergi kerja, ngajar di tempat kursus. Tidak apa-apa, toh hanya itu kerjaan anak mahasiswa, masih belum ada ngurus anak, ngurus suami. Jadi gak apa-apa, manfaatkan waktu itu sebaik mungkin dengan bekerja. Kenapa? Karena dengan bekerja sejak mulai kamu masih mahasiswa, kamu sudah curi start dari teman-teman kamu yang lain. Kamu sudah bisa curi start, pengalaman kamu akan lebih banyak nantinya ketika kamu lulus. Kamu sudah punya pengalaman bekerja entah 1 tahun atau 2 tahun, dan itu modal yang sangat bagus buat kamu dibanding teman-teman kamu yang mungkin tidak pernah bekerja sama sekali, mungkin yang hidupnya hanya pergi ke kampus untuk belajar. Nah, bagus kan ketika kamu lulus dan kamu sudah punya pengalaman kerja. Jadi ketika kamu benar-benar sudah harus mencari pekerjaan, kamu sudah bisa menunjukkan kepada employermu, future employer, calon majikan ya, calon bos kamu, oh saya sudah punya pengalaman kerja. Jadi kamu punya nilai plus dibanding teman-teman fresh graduate yang lain. Nah, itu tadi tips dari saya, semoga bisa membantu kamu yang mau melangkahkan kaki menginjak kampus idaman dan menjadi mahasiswa. Jangan hanya jadi mahasiswa yang oke digaya, tapi jadi mahasiswa yang pandai memanfaatkan waktu. Semoga sukses, kita ketemu lagi di IGTV selanjutnya. Dadah.